Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 13 September 2021. Hari ini juga adalah peringatan Santo Yohanes Chrysostomos, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Dikisahkan, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Menghargai, memperhatikan bawahannya. Hambanya itu sakit keras dan hampir mati. Lalu mendengar tentang Yesus, perwira itu menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta ia datang dan menyembuhkan hambanya. Meminta supaya hambanya itu disembuhkan. Dan terjadilah suatu dialog yang menurut saya menarik di sini. Betapa singkat kata si perwira ini, meskipun dia punya kedudukan, punya hamba, punya prajurit, punya bawahan, tapi dia tetap mempunyai perhatian. Perhatian kepada bawahannya itu, kepada hambanya itu. Sehingga akhirnya dia memohon supaya hambanya itu disembuhkan dari sakit kerasnya itu. Mendengar permohonan yang seperti itu, Tuhan Yesus heran dan terkejut. Dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Lalu Tuhan Yesus bertindak, menyuruh orang-orang itu kembali ke rumah, dan mereka mendapati hamba yang sakit itu, sakit keras dan hampir mati itu, sehat kembali. Perhatian kepada orang-orang yang dibawa, kepada hamba yang dilakukan oleh perwira itu, ya, memperhatikan hambanya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan ini kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri. Itu namanya egois. Dan namanya egois itu tidak akan pernah selesai. Enggak. Dan egois itu sebenarnya tidak menghasilkan kegembiraan dalam hidup ini. Kita tidak akan gembira kalau kita ini egois. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah gembira, tidak akan pernah bahagia, karena hati kita tertutup kepada orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan orang lain, orang-orang yang rendah posisinya, orang-orang di bawah kita, orang-orang yang jabatannya tidak diperhatikan oleh orang, pekerjaannya juga tidak diperhatikan oleh orang lain, orang-orang yang dianggap sepele, yang dianggap rendah, kadangkala itu ya kita jumpai dalam hidup ini. Dan kadangkala orang-orang yang rendah seperti itu dicap jelek. Mungkin teman-teman yang ada di sekitar kita juga tidak senang dengan orang-orang rendahan, katakanlah, bawahan itu. Tapi si perwira tadi, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, mengajarkan kepada kita, mari kita memberi perhatian kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sengsara, kepada mereka yang susah. Mereka yang ada di bawah kita itu, katakanlah, ya kita perhatikan. Jangan lupakan mereka. Anda punya pembantu, Anda punya supir, Anda punya security satpam, Anda punya karyawan, ya diperhatikan. Jangan diabaikan, jangan dicuekan. Mereka itu butuh kehadiran kita. Mereka itu butuh sapaan dari kita. Ya, yang namanya kita traktir mereka makan, kalau kita ada rezeki, apa salahnya? Kita ajak ngobrol, kita ajak ya menciptakan suasana sukacita bersama mereka. Lagi ngobrol, lalu ada tukang kopi lewat, kita panggil ngopi bersama mereka. Apa salahnya? Apa kurangnya? Yang penting adalah ya kita memperhatikan mereka, kita berpihak kepada mereka. Saya pikir ini yang diajarkan oleh perwira tadi.
memperhatikan bawahannya. Dan ketika kita bisa memperhatikan bawahan kita dan bawahan kita itu bersukacita, kita pun akan mengalami gembira. Gembira karena kita juga ya dicintai, dikasihi oleh bawahan kita, karena kita juga mencintai, mengasihi bawahan kita itu. Sekali lagi, pandanglah mereka sebagai manusia, pandanglah mereka sebagai sesama, pandanglah mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.